Teman-teman, di sini saya akan membuat root and view. Di sini kita akan mengenal sedikit apa itu root and view. Root and view adalah dasaran dari Lavada. Jadi kita harus menguasai ini dulu baru melanjutkan ke tingkat yang berikutnya. Di sini root itu seperti jalur dan view seperti tampilan. Jadi mari saja langsung kita buat. Pertama kita buka exam, kita hidupkan start. Pertama dari kita start Apache. Lalu berikutnya MySQL. Oke, teman-teman kasih minimize. Lalu kita buka ke command prompt. Di sini kita ketik cd garis miring enter. Ingat ya teman-teman, cd garis miring enter. Lalu yang kedua cd exam enter. Lalu yang ketiga yaitu cd htdocs. Oke, kalau sudah enter. Lalu berikutnya kita ketik cd, lalu sesuai dengan nama folder teman-teman yang ada di htdocs. Seperti punya saya, yaitu tugas web. Oke, selanjutnya enter. Kalau sudah begini, selanjutnya kita ketik php spasi artisan lalu server. Lalu berikutnya enter. Kalau sudah, teman-teman, kita minimize lagi, masuk ke Chrome. Di kolom atas ini kita ketik localhost. Titik 2 8000. Ya teman-teman, kita sudah masuk ke Laravel. Berikutnya kita masuk lagi ke Visual Studio Code. Kita masuk ke Visual Studio Code untuk membuat tampilan view-nya. Setelah teman-teman masuk, kita pilih di file, lalu kita pilih di add folder to workspace. Setelah itu teman-teman pilih di local C, masuk ke exam, pilih di htdocs, lalu teman-teman pilih di folder yang pernah teman-teman buat, buka, lalu add. Di sini setelah itu teman-teman bisa klik di sini, ada banyak pilihan. Tapi sebelum itu kita pilih di root, lalu kita pilih di web.php. Seperti ini tampilannya. Lalu teman-teman kalau mau ganti yang tampilan ini Laravel, kita tinggal masuk kembali ke sini, kita ganti dari result, lalu view, lalu pilih di sini welcome.blake.php. Lalu kalau teman-teman mau ganti kata Laravelnya tadi ada di sini. Tapi kalau teman-teman kesulitan untuk mencari, bisa ketik Ctrl S. Otomatis sini ada pencariannya seperti Laravel. Kan teman-teman lihat di sini kan. Di sini kita bisa ganti seperti nama folder yang tadi saya buat, tugas web. Lalu jangan lupa teman-teman Ctrl save.
Lalu teman-teman bisa buka kembali di Chrome, lalu refresh. Lalu lihat hurufnya sudah berganti, tukar katanya sudah berganti menjadi tugas web. Selanjutnya saya akan mengubah ini menjadi nama saya. Kita masuk kembali ke Visual Code, lalu kita cari dokumennya. Nah, di sini, teman-teman, di sini saya akan mengganti ke nama saya. Lalu jangan lupa sekali lagi teman-teman, Ctrl Save. Buka lagi ke Chrome, kita refresh ulang. Lalu secara otomatis nama saya akan berubah. Nah, di sini teman-teman, saya kembali lagi ke sini. Lalu di WP-HP-nya, di sini saya akan menambah. Saya akan menambah rutinnya lagi. Ketikkan enter. Lalu di sini saya akan ketik root titik dua kali, lalu kita ketik get buka kurung. Dalam buka kurung ini kita taruh tanda petik curly, lalu kita ketik halo, lalu di sini kita taruh lagi koma function. Lalu buka kurung, tutup kurung. Di sini kita pakai buka kurung Kurawa, lalu enter. Di sini teman-teman ketik lagi retur. Tuh, spasi, tanda petik, lalu di sini kita ketik halo, koma, selamat datang di Stikom Uyelindo Kupang. Di sini, kalau di sini teman-teman terserah bisa memakai kata-kata yang teman-teman suka, tapi di sini saya akan pakai halo selamat datang di Stikom Uyelindo. Di sini teman-teman jangan lupa harus pakai titik koma. Di sini juga teman-teman kita harus pakai titik koma. Lalu teman-teman jangan lupa sekali lagi Ctrl S, yaitu save. Setelah itu mari kita coba. Kita buka di Chrome. Di sini kita taruh lagi garis miring halo. Ikuti seperti di
yang di sini, yang get kita, halo. Setelah itu jadi, halo, selamat datang di Stikom Elindo. Kita tambah satu lagi. Di sini kita tambah root baru. Kita enter. Kita ketik root sama dengan 2 kali. Di sini kita ketik lagi get buka kurung tutup kurung. Yang sini kita ketik lagi get. Oh bukan, maaf teman-teman, blok, lalu di sini lagi tanda, kita taruh tanda koma, lalu kita ketik lagi function. Lalu buka kurung tutup kurung. Lalu jangan lupa lagi di samping di sini di tanda tutup kurung kita taruh buka kurung tutup kurung Kurawa. Lalu kita enter. Di sini kita ketik lagi return view. Buka kurung lagi, lalu kita taruh tanda petik, lalu di sini kita tulis blok. Teman-teman, sekali lagi jangan lupa taruh tanda titik koma, lalu save. Lalu teman-teman, oke, di sini saya akan tambah view baru. Di sini kita taruh yang new file. Di sini kita ketik blok, kita taruh titik blade titik php. Lalu di sini teman-teman, ini satu ini kita taruh tanda seru. Lalu kita klik tab di keyboard teman-teman. Nah, lalu di sini kita tambahkan string. Di sini akan saya pakai selamat datang di blog. Lalu di sini saya akan tambahkan BR teman-teman. Lalu enter. Sini saya akan tambahkan lagi Stikom Elindo Kupang. Oke teman-teman, setelah itu jangan lupa kita pilih di file lalu save as teman-teman. Setelah itu kita coba buka di ini, lalu kita tes lagi garis miring, lalu kita ketik blok. Lalu secara otomatis akan selamat datang di blog Stikom Elindo Kupang. Oke teman-teman, selanjutnya kita lanjut ke tutorial yang berikutnya. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit cara membuat dan menggunakan controller. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan cara membuat controller. Yang pertama, teman-teman masuk ke app,
lalu pilih di HTTP, lalu di sini teman-teman ada controller. Sini tampilan controllernya. Sini, tapi di sini kita akan membuat controller yang baru, yaitu dengan cara kita tambah di ini file yang di sini teman-teman, bukan yang file ini. Lalu di sini kita ketikkan nama pegawai. Ingat teman-teman, pakai huruf besar di awalannya, pegawai controller, C-nya juga huruf besar. Oke, titik PHP. Lalu teman-teman bisa enter. Lalu di sini adalah tampilan awalnya. Tapi di sini kita akan mengetiknya sendiri. Yaitu teman-teman bisa memberi tanda lebih kurang dari, lalu sama dengan tanda tanya. Lalu teman-teman ketikkan PHP. Lalu teman-teman bisa enter. Lalu di sini di keduanya teman-teman bisa ketikkan namespace, lalu enter app garis miring, lalu http, lalu garis miring lagi controller. Oke, habis itu titik koma. Lalu teman bisa enter. Di tiganya teman-teman ketik use Illuminate. Lalu teman-teman bisa garis miring lagi, lalu ketik HTTP, lalu garis miring lagi request. Oke, setelah itu teman-teman bisa taruh titik koma. Lalu setelah itu teman-teman bisa enter. Lalu teman-teman ketik lagi kelas. Sini teman-teman ketik seperti nama dari controller yang teman-teman pernah buat. Seperti ini saya punya. Jadi saya ketik pegawai controller. Setelah itu teman-teman ketik lagi extend. Setelah itu spasi, lalu controller. Setelah itu teman-teman bisa enter, lalu buat tanda kurung kurawa, lalu enter lagi. Setelah itu teman-teman di baris ke-6-nya ini teman-teman bisa ketik garis miring spasi, di sini isi controller. Pegawai. Setelah itu teman-teman jangan lupa untuk save. Oke, setelah sudah teman-teman, di sini kita masuk ke command prompt. Kita keluar dari yang ini, lalu kita buka ulang yang baru. Di sini kita ketik cd garis miring enter cd exam cd h
htdocs. Lalu di sini kita ketik cd tugas web. Lalu di sini saya akan apa? PHP artisan. Oke, maaf di sini ada sedikit kesalahan. Oke teman-teman, tadi ada sedikit kesalahan, sudah saya perbaiki. Kira-kira kode command prompt ini seperti ini: cd garis miring cd exam, enter cd htdocs, enter cd seperti nama dari file yang pernah saya buat, tugas web itu PHP artisan. Jadi ini adalah kode-kodenya. Seperti ini kita bisa belajar dari sini. Lalu selanjutnya kita bisa ketik artisan teman-teman, sorry teman-teman, PHP artisan make, ingat titik 2 controller. Lalu di sini kita akan ketikkan dosen controller. Seperti ini adalah controller yang akan kita buat. Oke, selanjutnya saya akan tekan enter dan berhasil teman-teman. Seperti ini, maka secara otomatis di sini akan terbuat di controllernya. Di sini dosen controller dan di sini sudah terisi secara otomatis. Oke teman-teman, setelah kita selesai untuk membuat controller yang baru, sekarang kita lanjut ke cara menggunakannya. Yaitu pertama kita buat root baru. Seperti ini teman-teman. Sini kita ketik root titik 2 kali. Setelah itu get, lalu buka kurung, lalu kita ketik lagi blok. Oh maaf teman-teman, dosen. Lalu di sini kita taruh koma, lalu spasi, lalu di sini kita taruh lagi, lalu di sini akan kita ketik garis miring app, lalu setelah itu garis miring lagi kita ketik http, lalu garis miring lagi controller, lalu garis miring lagi dosen controller, lalu kita ketik lagi indeks. Setelah itu kita jangan lupa di akhiran kita harus taruh titik koma. Terus jangan lupa Ctrl S. Di sini kita akan membuat, di sini kita tambah
Oke teman-teman, setelah itu di sini kita akan buat function baru, yaitu kita ketik public, lalu selanjutnya spasi kita ketik lagi function, lalu ketik index, buka kurung, tutup kurung. Di sini kita pakai buka kurung, tutup kurung perawa, lalu enter. Di sini kita akan ketik seperti return, lalu spasi, tanda petik, lalu di sini kita ketik seperti selamat datang di Stikom Wiyelindo Kupang. Lalu jangan lupa akhirannya kita harus beri titik koma. Oke teman-teman, jangan lupa sebelum itu kita ketik file, lalu kita save all ya, supaya tersimpan semuanya. Lalu kalau teman-teman mau buka, lalu kita masuk dulu ke command promptnya, lalu kita ketik php artisan server. Ini fungsinya untuk kita aktifkan, lalu kita enter. Setelah berjalan kita masuk ke Google Chrome, lalu di sini kita garis miring, kita ketik dosen. Oke, ini teman-teman sudah jadi. Oke, selanjutnya kita lanjut ke tutorial yang berikutnya. Oke teman-teman, di sini saya akan membuat tutorial tentang passing data controller ke view. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu passing data. Passing data adalah proses mengoper data, dan data yang dioper adalah data yang ada pada controller ke view untuk ditampilkan. Mari saja langsung saja saya buat. Yang pertama itu kita akan pergi ke view. Di sini teman-teman, di view-nya akan saya tambah satu data lagi, tapi di sini akan saya tulis biodata. Biodata, ingat titik blade titik php. Oke teman-teman, langsung bisa enter. Di sini masih kosong. Jadi cara kita mengisinya itu dengan kita beri tanda seru, lalu teman-teman tekan di tab. Oke, maka di sini akan ada tampilan kosong. Jadi teman-teman bisa isi dengan seperti kata-kata yang teman-teman inginkan. Di sini saya akan mengetikkan kata selamat datang di Stikom Wiyelindo Kupang. Oke, di sini jangan lupa tambahkan BR untuk ke bawah. Enter. Sini saya akan tambahkan kata lagi pilihan tepat generasi cerdas. Oke, setelah itu jangan lupa teman-teman save. Lalu kita kembali lagi ke controller. Sini kita pilih di dosen controller. Di sini kita akan memanggil data dari biodata blade, yaitu yang tadi teman-teman ini. Jadi di sini saya akan berubah seperti, saya hapus dulu di sini. Jadi kita bisa ketik view, lalu buka kurung,
kita ketik, kita jangan lupa tanda petik satu kali, biodata. Lalu jangan lupa teman-teman akhiri dengan titik koma. Lalu teman-teman bisa simpan, save file ya teman-teman. Setelah itu teman-teman, mari kita cek hasilnya. Kita ke sini, lalu strap, lalu kita ketik dosen. Ini teman-teman, selamat datang di Stikom Ilunda Kupang, pilihan tepat generasi cerdas. Oke teman-teman, kalau sudah begini, langkah selanjutnya yang akan saya buat adalah mengover data dari data controller ke view. Di sini langsung saja saya buat. Di sini akan saya ganti sedikit. Oke. Buka kurung tanda kurawan, lalu kita enter. Setelah itu kita akan tuliskan indeksnya, yaitu di sini saya akan memanggil bio. Di sini saya akan membuat biodata seperti pertama adalah nama, enter, lalu kita buat spasi sama dengan enter, tanda petik, lalu kita tulis, kita ketikkan nama kita. Di sini saya akan menggunakan nama saya. Setelah itu jangan lupa teman-teman tambahkan titik koma. Setelah itu teman-teman bisa enter. Lalu di sini saya akan menambahkan pelajaran. Di sini pelajaran saya akan buat spasi sama dengan spasi, lalu dalam kurung kotak. Sini tanda petik, lalu di sini saya akan ketik mata pelajarannya saya ikuti, sepertinya contohnya seperti matematika. Di sini teman-teman kalau mau menambahkan lebih dari satu mata pelajaran harus tambah koma, lalu tanda petik lagi seperti kalkulus. Oke, setelah itu jangan lupa diakhiri dengan titik koma, lalu enter. Di sini saya akan menambahkan return, lalu saya buat view. Dalam kurung, saya buat dalam kurung, lalu tanda petik lagi. Sini saya akan tambahkan biodata. Lalu di sini saya akan tambah spasi, koma, spasi, lalu tanda kurung. Lalu di sini saya akan buat tanda petik lagi, nama. Lalu di sininya kita buat kayak seperti tanda anak panah ya, sama dengan lalu anak panah ke kanan, lalu spasi, nama, lalu koma, tanda petik, lalu di sini matkul
Matkul adalah singkatan dari mata kuliah ya teman-teman. Lalu setelah itu kita beri sama dengan lagi, lalu anak panah ke kanan. Lalu di sini saya akan masukkan dari indeks dari ini pelajaran. Oke, jangan lupa diberi akhiran dengan titik koma. Oke, setelah itu simpan. Lalu kita masuk ke biodata blade. Kan kita sudah panggil kan, lalu di sini kita akan panggil dari desain controller di biodata. Jadi caranya seperti ini. Oke, kita akan klik. Di sini kita harus tambahkan BR. Oke, enter. Lalu saya akan tambahkan nama saya titik 2. Di sini teman-teman bisa spasi 2 kali tanda kurawa, baru masukkan nama. Lalu di sini teman-teman bisa enter lagi. Di sini saya akan tambahkan BR. Enter. Lalu saya akan ketik mata kuliah. Lalu enter. Di sini kita akan ketikkan HR. Enter. Lalu UL. Seperti di sini. Saya akan tambahkan seperti foreign. Lalu buka kurung matkul lalu spasi AS spasi MK. Lalu kita enter lagi. Kita ketikkan UL. Lalu buat tanda kurawa 2 kali. Di dalam sini kita panggil kembali MK. Setelah itu kita buatkan lagi forest. Oke, setelah itu teman-teman jangan lupa enter, lalu kita tambahkan lagi UL. Setelah itu teman-teman bisa save as. Oke, setelah save as semua teman-teman, mari saja langsung kita coba panggil. Kita masuk ke Chrome, lalu ini akan lalu kita refresh ulang, maka sudah jadi teman-teman. Seperti ini adalah hasilnya teman-teman. Lalu saya akan lanjut ke tutorial yang berikut. Oke teman-teman, di tutorial berikut ini saya akan membahas tentang request. Tanpa berlangsung lama langsung kita buat. Jadi teman-teman, kita masuk di web PHP. Di sini ada 2 tab request, memakai yang satu lagi dengan satu lagi. Jadi di sini kita langsung ketik root.
pakai huruf besar ya teman-teman, ganti R-nya. Lalu titik dua kali, teman-teman bisa ketik get. Lalu teman-teman buat buka kurung, lalu tanda petik. Teman-teman bisa taruh lagi garis miring, lalu teman-teman ketik pegawai. Di sini di tanda petiknya teman-teman taruh koma. Oh tidak, maksud teman-teman kita buat dalam kurung, jadi kita bisa ketik 6. Setelah sudah, kita taruh tanda petik lagi teman-teman. Lalu di sini teman-teman bisa taruh koma. Lalu di tanda petiknya sini teman-teman kasih spasi. Lalu di sini teman-teman bisa ketik garis miring app garis miring lagi http, lalu garis miring lagi controller. Setelah itu teman-teman buat garis miring lagi. Buat garis miring lagi, teman-teman bisa ketik pegawai pakai awalan huruf besar semua. Pegawai controller. Setelah itu teman-teman bisa ketik indeks, lalu tanda petik, lalu balas kurung. Lalu teman-teman jangan lupa juga memberi titik koma. Setelah itu kita langsung save as. Oke, kita langsung save all. Lalu selanjutnya lagi kita masuk ke pegawai controller. Oke teman-teman, selanjutnya di controller sini kita masuk ke pegawai controller. Di sini kita hapus. Di sini kita akan memakai public. Teman-teman bisa spasi function. Lalu kita masukkan indeks yang ini teman-teman. Lalu kita buat tanda kurung, kita akan masukkan variabel nama yang ini teman-teman. Jangan lupa awalan nama kita harus memakai tanda $. Oke, setelah sudah kita bisa enter, kita buat tanda kurung kurawa, lalu kita enter lagi. Di sini kita akan ketik return. Di situ kita ketik lagi $, baru kita ketikkan nama. Jangan lupa tanda titik koma. Setelah itu kita save all. Jadi langsung kita save all semua teman-teman. Di sini langsung kita coba saja. Kita buka Chrome. Di sini kita ketik pegawai. Lalu garis miring, saya ketik nama saya.
Ini langsung kita enter saja dan selesai teman-teman. Lalu berikutnya saya akan membuat dua root baru. Oke teman-teman, selanjutnya di sini saya akan membuat dua root baru. Di sini ketik, di sini teman-teman bisa ketik root titik dua kali. Teman-teman ketikkan tambah get, lalu teman-teman bisa buat buka kurung, lalu selanjutnya tanda petik. Di sini teman-teman harus tambahkan garis miring, lalu teman-teman ketikkan formulir. Lalu di sini teman-teman tambahkan koma, lalu tanda petik lagi 2 kali. Sini kita akan ketik app, lalu garis miring lagi, kita ketik http, lalu garis miring lagi controllers. Oke, lalu di sini teman-teman beri lagi garis miring. Di sini kita akan ketik pegawai controller. Oke, selanjutnya di sini kita akan tambahkan formulir. Lalu jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Selanjutnya enter. Lalu kita buat lagi root titik dua kali. Di sini kita tidak akan memakai get, tapi karena kita akan memanggil, jadi kita akan memakai post. Lalu teman-teman beri lagi titik 2, lalu tanda petik, garis miring, teman-teman ketikkan lagi formulir. Lalu di sini teman-teman harus menambahkan garis miring proses. Oke, setelah itu teman-teman bisa di sini di samping kanan tanda petik ini teman-teman beri koma, lalu teman-teman buat lagi tanda petik. Di sini teman-teman bisa copy saja dari app, terus sini saya akan mengetik. Lalu di sini teman-teman buat lagi garis miring. Di sini kita harus memakai lagi pegawai controller. Oke, setelah itu di sini teman-teman kita tidak akan memakai formulir, tapi kita akan memakai proses. Oke, jangan lupa beri titik koma. Oke, setelah itu teman-teman bisa save all. Oke, langsung saja kita save all. Lalu teman-teman selanjutnya kita masuk ke pegawai controllernya. Oke, di sini kita akan membuat public function yang baru.
Di sini kita ketikkan public. Lalu teman-teman, kalau sudah ketikkan public, spasi, bisa tambahkan function. Lalu selanjutnya teman-teman ketikkan formulir. Di sini kita ketikkan formulir supaya kita bisa panggil di view webnya, yaitu yang ini. Setelah itu teman-teman bisa beri tanda buka kurung. Lalu di sini teman-teman beri lagi tanda buka kurung purawa. Lalu enter. Di bawahnya sini teman-teman harus ketik return. Lalu beri tanda dolar. Lalu teman-teman ketik. Oh maaf, salah teman-teman, bukan tanda dolar, sorry, tapi kita ketik view. Lalu beri tanda buka kurung, tanda petik lagi. Di sini teman-teman ketik formulir. Oke, jangan lupa di sini kita beri tanda titik koma. Setelah itu teman-teman kita save all dulu. Lalu teman-teman bisa ke view. Di sini kita akan membuat view yang baru. Di sini teman-teman bisa klik yang file. Di sini kita akan ketik formulir titik blade titik php. Nah teman-teman ketik enter. Setelah sudah masuk di sini, teman-teman harus beri tanda seru. Lalu teman-teman bisa tekan tab. Oke, kalau sudah masuk ke sini, kita akan mengetik di sini. Kita ketik. Sebelum kita ketik, kita beri tanda panah ke kiri. Lalu kita ketik form action. Kita ketik actionnya ini supaya nanti memanggil namanya begitu, formulirnya begitu. Kita beri sama dengan beri tanda seru. Di sini teman-teman beri lagi garis miringnya, lalu formulir, lalu tanda miring proses. Setelah mengetik itu ini, teman-teman geser ke sampai sini. Lalu teman-teman bisa ketik method. Lalu sama dengan tanda petik. Lalu di sini teman-teman ketik post. Di sini beri tanda. Sini teman-teman bisa ketik lagi form. Lalu kita ke tengah sini, lalu kita enter 2 kali. Di sini selanjutnya saya akan mengetikkan inputnya. Teman-teman bisa ketik input sama dengan bukan sama dengan spasi tipe. Lalu teman-teman beri lagi tanda petik, lalu teman-teman ketik hidden.
Di sini fungsinya untuk menyembunyikan ya. Lalu spasi name sama dengan titik 2. Di sini teman-teman kita akan membuat tokennya. Kalau di sini spasi lagi value. Lalu sama dengan lagi tanda petik. Di sini kita akan buat PHP. Setelah itu kita ketik echo spasi JSRF garis bawah token. Oke, lalu teman-teman beri tanda buka kurung, koma, tanda tanya, lalu tanda panah kiri kanan, lalu di sini dia kiranya tanda panah kiri kanan lagi. Setelah itu kita enter. Di sini kita akan membuat input namanya lagi. Jadi kita ketik nama, kita ketik input, lalu tipe sama dengan tanda petik, lalu teks. Ini sampai sini kita spasi name, lalu sama dengan lagi. Di sini kita beri tanda petik lagi, lalu name. Di sini kita akan membuat tanda anak panah ke kanan lagi, spasi. Di sini kita akan buat BR supaya bisa ke bawah. Lalu kalau teman-teman sudah begini, enter lagi, kita akan membuat alamat. Lalu kita beri input, codingnya hampir sama kayak di atas, jadi kita langsung copy paste saja. Tapi di sini kita tidak akan memakai nama, tapi alamat. Oke, setelah sudah kita bisa enter. Selanjutnya kita buat tombol simpannya. Jadi ini kita masukkan input, lalu tipe sama dengan tanda petik dua kali, submit. Ini sampai sini kita buat value. Lalu sama dengan tanda petik simpan. Ini yang nanti akan menjadi tombol simpan. Langsung kita save. Sini kita save all. Selanjutnya kita masuk ke pegawai controller. Di sini kita akan membuat public function yang baru. Jadi di sini kita enter, kita bisa ketik public function, tapi di sini kita bukan ketik lagi formula, kita ketik proses. Oke, setelah itu kita buat tanda buka kurung tutup kurung. Di sini kita akan membuat requestnya.
Selanjutnya kita buat lagi satu, kita beri tanda dolar request. Oke, setelah itu teman-teman bisa ke samping sini, kita beri tanda buka kurung kurawa, lalu enter. Di sini kita akan membuat namanya, nama sama dengan kita beri lagi request. Oke, setelah itu teman-teman bisa buat tanda panah, anak panah ya. Di sini kurang seperti ini, lalu kita beri input. Setelah itu kita beri tanda buka kurung tutup kurung, kita beri tanda petik lagi. Di sini kita ketik nama, lalu di sini kita beri titik koma. Selanjutnya di sini teman-teman enter lagi. Di sini kita buat alamatnya. Alamatnya hampir sama, kuringnya hampir sama seperti ini. Tapi di sini kita akan ganti namanya ini menjadi alamat. Oke, setelah ini teman-teman bisa enter. Lalu teman-teman ketik return. Setelah itu beri tanda petik, kita ketik nama, lalu di sini kita beri di nama sini jangan lupa beri titik 2, lalu titik. Sini kita buat lagi nama, lalu titik lagi, spasi, tanda petik, lalu koma, alamat, lalu beri tanda sama dengan, lalu titik 2. Sini kita buat lagi, beri tanda dolar, alamat. Wah teman-teman, di namanya ini juga kita harus beri tanda dolarnya. Setelah itu kita beri tanda titik 2. Oke, langsung kita save all. Oke, save all. Lalu kalau sudah, langsung saja kita coba di Google Chrome. Sini kita beri tanda miring, lalu di sini kita ketik formulir, enter, maka hasilnya seperti ini. Jadi di sini kita bisa ketik seperti nama saya Joandi, lalu alamat saya seperti Soe begitu. Lalu kita ketik simpan, maka hasilnya seperti ini. Oke, sekian tutorial dari saya dan terima kasih.